Berikutnya adalah kita akan bahas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian fungsi. Ini. Jadi diketahui fx-nya sama dengan x plus 1 dan gx-nya adalah x kuadrat plus x min 2. Tentukan fx fungsi f ditambah fungsi g. Yang kedua fungsi g dikurangi fungsi f. Yang ketiga fungsi f dikalikan fungsi g. Yang keempat adalah fungsi f dibagi fungsi g. Yang kelima fungsi g dibagi fungsi f. Itu ya. Ini nanti cara menentukan jumlah atau menentukan selisih atau hasil kali atau hasil bagi. Yang pertama menjawab begitu. Yang nomor 1 berarti fx begitu plus gx. Nah, itu nanti fx-nya ada x plus 1. Ini adalah fx-nya. Plus gx. Gx-nya adalah x kuadrat plus x min 2. Nah, berarti x kuadrat x dengan x berarti plus 2x begitu. 1 min 2 adalah min 1. Jadi nanti nilai fungsi fx ditambah gx ya x kuadrat plus 2x min 1 gitu. Kemudian yang kedua gitu, kalau ada gx begitu dikurangi fx, gx-nya adalah x kuadrat plus x min 2 gitu min fx-nya itu 1 x plus 1 gitu. Ini diproses berarti x kuadrat plus x min 2 berarti ini adalah min x min 1. Berarti sama dengan x kuadrat, x dengan min x habis, min 2 sama min 1 min 3. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga nanti siapa dia? Fx dikalikan gx. Fx dikali gx. Fx-nya adalah x plus 1. X plus 1. Kemudian gx-nya adalah x kuadrat plus x min 2. Kalau dikalikan begitu, x dikalikan x pangkat 2 itu x pangkat 3, x dikalikan x itu x kuadrat begitu, x dikalikan min 2 itu min 2x. 1 dikalikan x kuadrat itu adalah x kuadrat begitu. 1 dikalikan x itu adalah x begitu. 1 dikalikan min 2 dan min 2. Nah, kemudian diproses begitu, proses. Nah, nanti berarti nanti fx dikalikan gx sama dengan x pangkat 3 gitu, x kuadrat ditambah x kuadrat itu adalah 2x kuadrat begitu. Min 2x sama x itu adalah min x. Kemudian ini ada min 2. Inilah fx dikalikan gx. Kemudian yang keempat adalah fx dibagi gx. Fx dibagi gx begitu. Fx-nya adalah x plus 1 begitu, per gx-nya itu adalah x kuadrat plus x min 2. Ya ini fx dikurangi gx. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima begitu. Yang kelima di situ adalah gx dibagi fx. Gx dibagi fx begitu. Maka ini nanti sama dengan gx-nya adalah x kuadrat plus x min 2 per fx-nya adalah x plus 1. Nah, nanti berapa? Nah, ini caranya begini. A pakai paragrafit x kuadrat plus x min 2 dibagi x plus 1. X kuadrat dibagi x dapat x. Berarti untuk mendapatkan ini kali ini. Berarti ini x kuadrat plus x.
Ini kali ini X kuadrat, ini kali ini plus X. Ini saya kurangi begitu. Ini habis, dan ini min 2. Jadi apa artinya itu? Kalau saya punya misalkan sama analog. Saya punya 6 dibagi 5 misalkan. 6 bagi 5 dapat 1. Ini 5, 1 kali 5 5, ini 1. Nanti kan berarti kalau 6 per 5 itu kan sama dengan dapatnya 1, sisanya kan 1 1/5 atau sama dengan 1 ditambah 1/5 kan gitu. Kalau ini nanti berarti berapa ini? Dapatnya X begitu. Sisanya berapa? Min 2 per X. Jadi itu berarti min 2 per X plus 1. Jadi kalau Gx X kuadrat plus X min 2, kemudian Fx itu sama dengan 1 kalau dibagi dengan menggunakan prokabit ini akan mendapatkan seperti itu. Nah, berikutnya adalah saya akan membahas nilai fungsi. Di awal saya membahas nilai fungsi. Sebelum saya membahas nilai fungsi, saya sejenak mengulang materi sebelumnya tentang di saat saya menjelaskan pengertian fungsi, kemudian domain fungsi, kemudian ring fungsi, yaitu pada bagian A, ini bagian C. Maka kemarin saya berikan fakta tentang pengolahan kopi, industri pengolahan kopi. Industri pengolahan kopi gitu. Putar lagi video sebelumnya ya, pengolahan kopi, sehingga ini ada pengolahan kopi dalam sehari begitu. Dalam sehari, tiap hari selalu proses seperti itu. Berarti tiap harinya dia menjalankan fungsi dalam mengolah kopi. Tiap harinya dia menjalankan fungsi dengan domain 2 fungsi, yaitu fungsi alat 1 kemarin saya asumsikan F yang mengolah kopi mentah 400 menjadi 300 kg dalam bentuk goreng setelah dipanaskan. Fungsi alat 1 saja fungsi F mengolah 400 menjadi 300, yang 300 yang awal 300 kg setelah dipanaskan menjadi 225, yang 200 kg menjadi 150. yang saya jelaskan ternyata merupakan fungsi dan tidak usah saya jelaskan, sehingga bahasa informasi dalam kehidupan nyata ini ditransformasi ke bahasa matematika, ketemulah yang namanya 2 fungsi yang saya tulis ini. Dan kemarin sudah ditemukan gitu. Yang pertama adalah fungsi F gitu kan kemarin. Itu fungsi F kemarin. Nah, masih ingat kemarin fungsi F itu siapa begitu? Fungsi F kemarin rumusnya siapa? Nah, ini katakanlah 1 kemarin, F rumusnya itu Fx sama dengan 3/4x. Rumusnya seperti itu. Nah, jadi fungsi F dari ini ada fungsi F dan fungsi G. Kemudian fungsi F-nya itu gitu ya, diproses kemarin sehingga memperoleh rumus Fx sama dengan 3/4x gitu. Fx-nya itu sama dengan 3/4x. Apa yang terus kemudian kita hubungkan dengan nilai fungsi. Kita hubungkan dengan nilai fungsi di sini. Nah, nilai fungsi kita hubungkan begitu. Apa sih artinya kalau ketulis seperti ini? Ketulis F400 begitu. Nah, F400. Ini bacanya adalah nilai fungsi F untuk X sama dengan 400. Kenapa? Karena dia fungsi X. Jadi saya ulangi, ini tuh adalah bacanya apa? Nilai fungsi F untuk X 400. Yang kita bahas sekarang adalah nilai fungsi. Nah, ternyata F400 itu, nah kalau di sini X, maka di sini 3/4X. Berarti nanti 3
3/4 dikali gitu 400. Nah, berarti sama dengan 400 dibagi 400 300. Nah, jadi ini dibaca nilai fungsi f untuk x sama dengan 400 itu sama dengan 300. Nah, jadi nilai f gitu untuk nilai fungsi f untuk x sama dengan 400 itu sama dengan 300. Nilai f untuk x sama dengan 400 itu sama dengan 300. Kenapa untuk x sama dengan 400? Karena ini merupakan fungsi x. Itu maksud nilai fungsi. Kemudian berikutnya yang kedua, kalau ada f 300, sama dengan berapa? Berarti ini 3/4 dikalikan 300. Berarti 3 dikali 75. Karena 300 dibagi 4 itu 5. Berarti sama dengan 225. Gitu. Apa artinya di sini? Kopi itu yang awalnya 300 diproses dengan alat 1 menjadi 225. Atau dengan kata lain, nilai fungsi f untuk x sama dengan 300. Nilai fungsi f untuk x sama dengan 300 siapa? 225. Atau dalam kehidupan sehari-hari, nilai alat ini mengubah kopi yang awalnya 300 kg menjadi 225. Ya, gitu. Berikutnya dari fungsi f kita boleh apa artinya f200? Nah, f200 begitu. Apa artinya f200? Nah, nilai fungsi f untuk x sama dengan 200. Nah, ini kembali ke rumusnya ini. Berarti ini 3/4 dikalikan 200. Berarti sama dengan 3 dikalikan 50. Berarti sama dengan 150. Apa itu artinya? Artinya itu bahwa alat F ini kan diasumsikan dianggap sebagai alat 1 yang mengolah kopi 200 menjadi 150. Itulah maksud nilai fungsi. Nah, jadi maksud nilai fungsi ya. Berikutnya, kemarin juga sudah ditemukan fungsi G begitu. Yang kedua ada fungsi G begitu, dan sudah diproses kemarin dengan hubungan seperti ini. Ternyata fungsi G rumusnya Gx itu sama dengan X. Ini rumusnya kemarin, rumus fungsi G gitu ya. Kemarin gitu ketemunya. Nah, sekarang kita akan mencari. Nah, pertama, kalau ada G300, G300. Kalau di sini X, maka di sini X, maka 300 berarti ini 300. Artinya apa di sini? Bahwa nilai fungsi G untuk X sama dengan 300 sama dengan 300. Atau dengan kata lain, G ini diasumsikan sebagai alat kedua. Kopi yang 300 kg kemudian diproses dengan alat kedua menghasilkan 300. Itu kalau makna nilai fungsi dalam alam nyata gitu ya. Kemudian berikutnya G225. Nilai fungsi G untuk X sama dengan 225. Berarti sama dengan X ini berarti 225. Nilai fungsi G untuk X sama dengan 225 yaitu sama dengan 25. Nah, artinya apa? G itu dianalogikan dengan alat kedua. Artinya apa? Artinya bahwa kopi 225 kg diproses dengan alat 2 menghasilkan 225. Atau dalam bahasa matematik ini, G itu memetakan nilai 225 ke 225. Ini
Bisa jadi diartikan bahwa G itu memetakan nilai 225 ke 225 gitu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan G dari 150. Nah, kalau ini X berarti G 150 nanti sama dengan 150. Nilai fungsi G untuk X sama dengan 150 itu sama dengan 150. Atau dalam kehidupan real, alat kedua ini mengolah kopi 150 menjadi 150 gitu. Nah, itulah saya tekankan lagi, ini semua adalah pengertian dari nilai suatu fungsi ya gitu. Berikutnya itu adalah matematika murni. Sekarang matematika murni, sebenarnya matematika murni itu matematika yang sebelum terhubung dengan realita kehidupan ini ya. Itu diketahui fx-nya sama dengan x+1, tapi ada dalam kehidupan sehari-hari ini yang menyatakan fungsi yang bisa dinyatakan sebagai fungsi sama dengan fx+1 ada, atau gx-nya itu ada, dan gx-nya itu x kuadrat plus x-2 juga ada. Nanti dalam kehidupan sehari-hari itu ada sebuah realita atau fakta yang bisa dinyatakan ke fungsi gx sama dengan x kuadrat plus x-2 ya. Tuh yang pertama adalah ditanyakan nilai f1 ditambah g2. Jawab gitu. Nah, itu yang dicari fx-nya itu kan sama dengan x+1 gitu. Maka nanti f1 begitu. Nilai fungsi f untuk x sama dengan 1. Nilai fungsi f untuk x sama dengan 1. Itu menggantikan x pada f dengan 1. Menggantikan x sama dengan 1 pada f. Berarti nanti apa? Ini 1 plus 1. Berarti sama dengan 2. Nah, ini yang fx. Kemudian yang gx begitu sama dengan x kuadrat plus x min 2. Berarti nanti g2 berarti nilai dari fungsi g untuk x sama dengan 2, atau kata lain x pada g itu diganti 2. Berarti ini 2 kuadrat plus 2 min 2 berarti sama dengan 4. Dari ini nanti kalau yang ditanyakan itu f1 plus g2 gitu, berarti sama dengan 2 ditambah 4 berarti sama dengan 6. Itulah nilai fungsi f untuk x sama dengan 1 ditambah nilai fungsi g untuk x sama dengan 2 itu berarti sama dengan 6 gitu. Berikutnya yang kedua itu f4 dikurangi g1. F4 nanti fx itu kan sama dengan x+1. Maka nilai fungsi f untuk x sama dengan 4. Berarti menggantikan x pada f itu dengan 4. Berarti ini 4, ini juga 4 plus 1 berarti sama dengan 5 gitu. Kemudian x-nya itu kan sama dengan x kuadrat plus x min 2. Berarti G1 berarti nilai fungsi G, nilai fungsi G untuk x sama dengan 1, dengan kata lain mengganti x-nya ini dengan 1 kuadrat plus 1 min 2 berarti sama dengan 0. Dari sini berarti kesimpulannya apa? Nilai dari fungsi
F untuk X sama dengan 4 dikurangi nilai fungsi G untuk X sama dengan 1 berarti sama dengan 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Gitu. Berikutnya, nah berikutnya begitu. Ya. Sekarang kita ingin menentukan yang ketiga itu adalah F5 dikalikan G-1. F5 itu artinya nilai fungsi F untuk X sama dengan 5. G-1 itu nilai G untuk X sama dengan min 1. Nah, yang ketiga, yang pertama itu Fx itu sama dengan Fx-nya sama dengan X plus 1 gitu. Maka nilai fungsi F untuk X sama dengan 5 berarti sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6. Berikutnya adalah GE itu sama dengan X kuadrat plus X min 2. Berarti nilai G untuk X sama dengan min 1 kuadrat ditambah min 1 min 2. Berarti sama dengan 1 min 1 0. Berarti sama dengan min 2. Berarti dari sini nanti kalau yang ditanyakan yang ketiga itu nilai fungsi F5 dikali nilai fungsi F untuk X sama dengan 5 dikali nilai fungsi untuk X G sama dengan nilai fungsi F untuk X sama dengan 5 dikali nilai fungsi G untuk X sama dengan min 1 berarti sama dengan 6 dikalikan min 2 sama dengan min 12 gitu. Yang keempat, nanti yang keempat itu adalah nilai F10, nilai fungsi F untuk X sama dengan 10 dibagi nilai fungsi G untuk X sama dengan min 2. Berarti nanti Fx itu sama dengan X plus 1. Maka di situ F10 sama dengan 10 plus 1. Berarti sama dengan 11. Begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, Gx-nya itu sama dengan X kuadrat plus X min 2. Berarti kita mencari nilai fungsi G untuk X sama dengan min 2. G min 2 nanti ya tinggal menggantikan X dengan min 2. Ini berarti min 2 kuadrat plus min 2 sama dengan 4 dikurangi 2 itu adalah 2 dikurangi 2 adalah 0. Nah, berarti nanti siapa dia? F10. F10 itu nilai fungsi F untuk X sama dengan 10 dibagi G min 2 dibagi nilai fungsi G untuk X sama dengan min 2 adalah 11 per 0. Berarti tidak terdefinisikan. Kita tidak bisa menentukan nilai dari 11 per 0. Kemudian berikutnya yang kelima itu adalah siapa? G0. Berarti nilai fungsi G untuk X sama dengan 0 dibagi nilai fungsi F untuk X sama dengan 6. Berarti G0 Gx-nya Gx-nya itu kan sama dengan X kuadrat plus X begitu min 2. Maka nanti kalau ada G0 nilai fungsi G untuk X sama dengan 0 berarti 0 min 2. Ini yang pertama. Yang kedua, Fx-nya itu kan sama dengan X plus 1. Di situ yang kedua F6. Apa F6? Nilai fungsi F untuk X sama dengan 6. Berarti nanti F6 itu sama dengan 6 plus 1 sama dengan 7. Yang ditanyakan kalau nilai fungsi G untuk X sama dengan 0 dibagi nilai fungsi F
untuk X sama dengan 6 ya sama dengan min 2/7. Ya itulah pengertian yang harus kalian pahami tentang nilai fungsi. Jadi nilai fungsi. Ya. Saya ulangi sejenak di sini. Ini nilai fungsi f untuk X sama dengan 1. F1 itu nilai fungsi f untuk X sama dengan 1. Kali G2 itu artinya apa? Nilai fungsi G untuk X sama dengan 2. Kenapa harus saya katakan X? Karena ini merupakan fungsi X. Ini apa bacanya? Nilai fungsi f untuk X sama dengan 4 atau F4. Oke, katakanlah ini F4. Ini apa? Nilai fungsi G untuk X sama dengan 1 atau G1. F ini nilai fungsi F untuk X sama dengan 5, F5. Ini adalah nilai fungsi G untuk X sama dengan 1, G-1. Ini adalah nilai fungsi F untuk X sama dengan 10, F10. G, nilai fungsi G untuk X sama dengan min 2, G-2. Nilai fungsi G untuk X sama dengan 0, G0. Nilai fungsi F untuk X sama dengan 6, F6. Jadi dari sini tadi untuk menentukan F1, tinggal mengganti X-nya ini diganti 1, maka X-nya ini juga diganti 1. 1 ini penggantinya X ini karena F1. Sedangkan 1 yang kanan memang dari moyangnya ini. Kalau ada Gx sama dengan X kuadrat plus X min 2, apa artinya G2? G2 itu tinggal menggantikan X ini dengan 2, berarti ini juga diganti 2 kuadrat, ini juga diganti 2, ini min 2 model asalnya. Nah, ini juga itu apa artinya F4? F4 itu artinya menggantikan X ini dengan 4, berarti ini juga digantikan dengan 4. 4 ini pengganti X. Jadi F4 itu siapa nilai F4? Nilai F4 itu adalah tinggal mengganti X dengan 4, mengganti X ini dengan 4. Ini diganti 4. Kemudian siapa nilai G1 itu? Ya tinggal mengganti X-nya dengan 1. Ini diganti 1, ini diganti 1, ini diganti 1. 1 kuadrat 1. Kemudian siapa nilai F5? Di sini F5 itu berarti menggantikan X ini dengan 5, menggantikan X ini dengan 5. Ketemunya seperti ini. Siapa G-1? Menggantikan ini dengan min 1. Ini juga diganti min 1, ini diganti min 1. F10 juga begitu, menggantikan ini dengan 10, berarti menggantikan ini juga dengan 10. Nah, G-2 siapa? Menggantikan X dengan min 2, berarti X-nya diganti min 2, X-nya diganti min 2. Kemudian siapa G0? G0 itu menggantikan X dengan 0, ini dengan 0. Nah, dan seterusnya. Itulah pengertian nilai fungsi yang harus kalian pahami. Ya. Tulis sudah ada 2 contoh lagi. Contoh ke-6 itu. Coba perhatikan di sini contoh ke-6 itu fx sama dengan 2x1. Yang ditanyakan f1, nilai fungsi f untuk x sama dengan 1. Di sini fx ini dikatakan sebagai rumus fungsi f atau fx awal. Fx awal contohnya jawab. Ternyata kalau x-nya diganti 1, maka akan lahir f1. Ini juga diganti 1, berarti 2 kalikan 1 per 1. Berarti 2 ditambah 1. Berarti f1 nanti begitu sama dengan 3. Begitu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan contoh soal yang ke-7. Fx, jadi tadi ini kan tinggal menggantikan x sama dengan 1, muncul f1 sesuai dengan harapan persoalan. Sekarang untuk yang ini, untuk yang ke-7 ini, kalau x-nya saya ganti 1, ini maka akan lahir f4. Di sini sama dengan 2 kali 1 per 1 sama dengan 3. Tapi ini bukan sesuai harapan persoalan. Nah, ya.
Kalau tadi begitu yang ditanyakan F1, X-nya diganti 1, langsung lahir F1. Proses menghasilkan 3. Berarti F1 sama dengan 3 sesuai dengan persoalan yang ditentukan gitu ya. Sekarang ternyata kalau ini ditanyakan F1, kalau X ini diganti 1, maka lahir 4, bukan F1. Berarti F4 sama dengan 3 itu bukanlah sesuai harapan, karena harapan persoalan itu adalah menentukan nilai F sama dengan 1. Nah, ketika seperti itu, ini bukan rumus fungsi F, tapi ini nilai fungsi F untuk X sama dengan X plus 3. Kenapa? Karena setelah dimasukkan 1, di sini tidak lahir 1 tapi tidak lahir 4. Berarti ini artinya apa? Bukan rumus fungsi F, bukan rumus fungsi F yang Fx plus 4, Fx plus 3 sama dengan 2x plus 1 itu, tetapi melainkan ini adalah nilai fungsi F untuk X sama dengan X plus 3. Berarti kita harus mencari rumus dari fungsi Fx itu. Nah ya, jadi ketika ini bukan F4, ini tidak sama dengan F1, tidak sama dengan F1. Ya, ketika menemukan kasus seperti ini, maka kita jawab nanti pakai permisalan. Kalau saya misalkan begitu, P itu sama dengan X plus 3. Jadi ini saya misalkan X plus 3. Maka nanti X itu sama dengan P-3. Sehingga yang ini jadi yang awalnya adalah Fx plus 3 sama dengan 1. Karena X plus 3 itu dimisalkan P, maka nanti akan lahir Fp. Kenapa? Karena X plus 3 itu sama dengan P, sama dengan X itu adalah P-3, berarti 2 dikalikan P-3 begitu plus 1. Kenapa? Karena X-nya itu adalah P-3, sehingga nanti Fp itu sama dengan 2P begitu. Ini min 6 plus 1 min 5. Nah, ketemulah Fp sama dengan 2P min 5. Dan ini nanti bahwa Fp sama dengan 2P min 5 nanti analog dengan Fx sama dengan 2x min 5. Kenapa? Kalau bisa ganti x, maka ini x jadinya Fx sama dengan 2x. Inilah rumus fungsi F-nya. Ya, inilah rumus fungsi F-nya. Sehingga berikutnya, kalau yang ditanyakan adalah F1 begitu, tinggal kalau ini X, kalau ini diganti 1, maka lahir F1. Kalau X-nya diganti 1, maka lahir F1. Sesuai dengan harapan persoalan. Berarti ini, kalau ini 1, X-nya diganti 1, maka X-nya ini juga diganti 1. 2 dikali 1 min 5, berarti sama dengan 2 min 5 sama dengan min 3. Jadi F1 itu sama dengan min 3. Min 1 sesuai dengan harapan persoalan. Ya. Kalau ada persoalan F2x F2x plus 4 begitu, F2x plus 4 ini berarti bacanya adalah nilai F untuk nilai fungsi F untuk X sama dengan 2x min 4. Berarti itu yang 6x min 10 itu bukan rumus fungsi F. Nah, maka kita harus tentukan di sini, kita cek. Kalau katakanlah dijawab, kalau F10, kalau menggantikan X dengan 10, berarti 20 dikurangi 4, maka lahir F16. Itu tidak sama dengan F10. Berarti ini memang bukan rumus fungsi F. Tapi kalau ini rumus fungsi F, diganti X dengan 10, maka langsung muncul F10. Kalau X diganti 10 ternyata tidak melahirkan F10, berarti fungsi yang dimasuki itu
bukan fungsi awal, bukan fungsi f, gitu ya. Ya, sekarang karena f dimasukkan 10 ternyata melahirkan 16, berarti tidak sesuai dengan harapan persoalan. Berarti 6x min 10 itu bukan rumus fungsi f, tetapi nilai fungsi f untuk x sama dengan 2x min 4. Maka kita harus mencari terlebih dahulu agar kita menemukan f10 nanti kita harus menentukan rumus fungsi f terlebih dahulu. Nah, misal begitu. Kalau misalkan P itu sama dengan 2x min 4, maka x itu sama dengan P plus 4 per 2. Dari mana? P itu kan sama dengan 2x plus 4. Berarti 2x itu sama dengan P min 4. Ini saya kurangi 4, tinggal 2x. Ini saya kurangi 4, jadi P min 4. Ini saya bagi 2, dapat x. Ini saya bagi 2, seperti itu. Jadi inilah asalnya, prosesnya. Nah, berarti yang 2x min 4 jadinya apa? Nanti jadinya f begitu, 2x min 4 itu kan P, ini P. Begitu. Sama dengan 6, x-nya kan sama dengan P plus 4 per 2. Berarti P plus 4 per 2 min 10. Gitu. Proses ini saya bagi 2 dapat 1, saya bagi 2 dapat 3. Berarti sama dengan 3P plus 12 min 10. Berarti sama dengan 3P plus 2. Ini FP-nya. Nah, berarti FP sama dengan 3P plus 2 itu analog gitu dengan Fx sama dengan 3x plus 2. Benar dengan itu ya. Kenapa? Kalau ini x maka ini x, berarti Fx sama dengan 3x plus 2. Berikutnya berarti kalau yang ditanyakan F10, kalau saya menggantikan x dengan 10 maka langsung lahir F10 sesuai dengan harapan. Maka kalau ini diganti 10, F10 itu menggantikan fungsi f itu x dengan 10 pada fungsi f. Ya, berarti ini 3 dikalikan 10 plus 2. Berarti sama dengan 32. Jadi nanti nilai dari F10 itu sama dengan 32 ya. Itu. Berikutnya contoh yang ke-9 seperti yang tertulis di papan tulis itu, G dari nilai fungsi G untuk X sama dengan X min 1 per 2. Ini maksudnya adalah ini bukan X kuadrat plus X min, dia bukan rumus dari fungsi G, tetapi melahirkan ini adalah fungsi G, nilai fungsi G untuk X sama dengan X min 1 per 2 itu sama dengan ini. Nah, berarti kita harus langkah pertama harus menentukan fungsi G dulu. Nah, ini jawab gitu. Kita misal P sama dengan X min 1 per 2. Maka nanti X itu sama dengan 2P plus 1. Dari mana? Nah, ini. Berarti nanti kan P sama dengan X min 1 per 2. Yang kanan saya kalikan 2, maka yang kiri saya bagikan 2. Berarti 2P sama dengan X min 1. Yang kanan saya tambahi 1 itu X, yang kiri saya tambahi 1 itu adalah 2P plus 1. Ini saya tambahi 1, ini lahir X, ini saya tambahi 1 ya 2 plus 1. Nah, X sama dengan 2 plus 1. Itu asalnya, hapus tadi. Maka ini G jadinya G, karena X min 1 per 2 itu P, maka ini GP. Begitu. Sama dengan X-nya itu 2P plus 1. Berarti X-nya itu 2 plus 1 ini berarti 2P plus 1
plus 2P plus 1 min 2. Ini kuadrat. Kenapa? Karena X-nya itu 2P per 1. Maka X ini diganti 2P per 1 kuadrat, X ini diganti 2P per 1. Ini nanti berarti sama dengan 4P kuadrat plus 4P plus 1. Begitu. Ini plus 2P 1 min 2 itu min 1. Sehingga sama dengan 4P kuadrat plus 6P. Ya, katanya kenapa ini 2P plus 1 kuadrat sama dengan 4P plus 4P 4P kuadrat plus 4P plus 1. Ingat, kalau ada A plus B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti kalau ada 2P plus 1 kuadrat, A-nya itu 2P, berarti dikuadratkan 4P kuadrat plus 2 kali A, berarti kalikan 2P, B-nya 1 plus B-nya kan 1, berarti 1 kuadrat sama dengan 4P kuadrat plus 4P plus 1. Jadi kenapa ini sama dengan ini? Nah, itu. Kemudian ini 2P plus 1. Min 1 itu ya 2P min 1. 2P 1 kumpulkan 4P jadi 6P. 1 kurang 1 habis. Ya, itu. Nah, berarti ini GP. Kemudian GP itu sama dengan 4P kuadrat plus 6P itu ekuivalen dengan GX sama dengan 4X kuadrat plus 6X gitu. Ntar saya lihat di monitor kelihatan atau tidak. Ya. Sehingga nanti ini sama dengan berikutnya. Kalau yang ditanyakan G2 berarti kalau ini dikali 2 langsung lahir G2. Kalau ini G2 berarti mengganti X dengan 2. Karena ini namanya rumus fungsi G. Ini rumus fungsi G. Rumus fungsi G. Berarti G2 tinggal dimasukkan rumus. Nah, berarti G2-nya sama dengan kalau ini P, kalau ini X kuadrat, ini X. Berarti ini 4 dikalikan 2 kuadrat plus 6 kali 2. Berarti sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 itu 4, 16 plus 12 itu 16 tambah 2 sama dengan 28. Jadi G2 nya itu sama dengan 28. Ya. Ya, berikutnya contoh ke-10 itu diketahui nilai fungsi H untuk nilai fungsi H untuk X sama dengan 2X min 35 itu sama dengan 4X min 1 per 2X 3. Kemudian kita disuruh menentukan nilai dari nilai fungsi H untuk X sama dengan min 1. Berarti kita harus menentukan fungsi H terlebih dahulu. Jawab itu. Nah, misal gitu, P itu sama dengan 2X min 3 per 5. Maka nanti X itu sama dengan 5P plus 3 per 2. Dari mana? Perhatikan ya. P sama dengan 2X min 2X min 3 per 5. Ini saya kalikan 5P ini hilang. Ini saya tambah 3 itu jadi 2X, ini saya tambah 3 jadi 5P plus 3. Ini saya bagi 2X, ini saya bagi 2, 5P plus 3 per 2. Nah ini. Jadi, kalau ada P seperti ini diproses menghasilkan X seperti itu. Ya. Ini kan. Berikutnya berarti ini menjadi H. Karena 2X min 35 itu 2X min 35 itu P, maka ini P. Nah, sama dengan 4. X-nya itu ini. Berarti
5P plus 3 per 2 min 1 karena min 1 per 2 dikalikan X-nya itu 5P plus 3 per 2 itu plus 3. Coret begitu, ini 2. Coret ini habis. Berarti sama dengan 2 kalikan 5P 10P. 2 dikalikan 3 itu 6 dikurangi 1 plus 5. Per ini sudah habis berarti 5P plus 3 plus 3. Berarti 5P plus 6. Berikutnya berarti HP. Nah, HP begitu. Sorry. Jelas. Nanti berikutnya HP begitu. Sama dengan 10P plus 5 per 5P plus 6 itu ekuivalen dengan HX sama dengan ini 10P maksudnya HX. Berarti kalau ini P, ini P, ini P. Kalau ini X, ini berarti X, ini X 10X plus 5 per 5X plus 6. Inilah yang dikenal dengan rumus fungsi H. Karena H-X-nya ini, maka berikutnya nanti H-1. Berarti diganti min 1 lahir H-1. Berarti ini 10 dikalikan min 1 plus 5 per 5 dikalikan min 1 plus 6. Berarti sama dengan min 5. Kenapa? 10 kalikan min 1 kan min 10 tambah 5 berarti min 5 per min 5 tambah 6 berarti 1. Berarti kesimpulannya H-1 itu sama dengan min 5. Sorry, tidak cukup. Berarti nanti ini H-1 itu sama dengan min 5. Ya, berikut. Ya, dari contoh-contoh itu saya ulangi. Ini adalah nilai dari fungsi f untuk x sama dengan x3. Itu sama dengan 2. Bukan 2x plus 1 itu bukan rumus fungsi f. Sehingga untuk menentukan f1 harus mencari rumus fungsi f. Fungsi f. Jadi dengan proses seperti ini ketemulah akhirnya rumus fungsi f. Ya, jadi untuk menghitung ini kan artinya nilai fungsi f untuk x sama dengan 1. Berarti kita sebelum mencari nilai fungsi f untuk x sama dengan 1, ya kita harus menentukan nilai fungsi f dulu. Nah, dari ini. Nah, jadi setelah dimisalkan p sama dengan seperti ini diproses, f itu sama dengan 25. Itu analog sama dengan fx sama dengan 23. Kenapa? Karena kalau ini x maka x jadilah ini. Nah, sekarang baru ini namanya rumus fungsi f. Nah, ini namanya rumus fungsi f. Setelah menemukan rumus fungsi f, kita bisa menentukan nilai fungsi f untuk x sama dengan 1 dengan mengganti x-nya sama dengan 1. Dengan menggantikan x-nya sama dengan 1. Berikutnya adalah, ini juga begitu, kita disuruh menentukan nilai dari fungsi f. Nilai fungsi f untuk x sama dengan 10, nilai fungsi f 10. Nah ini 6x min 10 bukanlah rumus fungsi f. 6x min 10 itu adalah nilai fungsi f untuk x sama dengan 24. Sehingga untuk menentukan nilai fungsi f untuk x itu harus mencari fungsi f itu proses. Nah, ketemulah ini yang namanya ini adalah rumus ya, fungsi sama dengan ini adalah x kuadrat plus x min 2 itu. Nah,
X kuadrat plus X min 2 itu bukan rumus fungsi G. Tetapi X kuadrat plus X min 2 itu adalah nilai fungsi G untuk X sama dengan X min 1 per 2. Sementara yang ditanyakan adalah nilai fungsi G untuk X sama dengan 2. Berarti kita harus mencari fungsi G dulu. Dengan permisalan ketemulah ini. Inilah yang dikatakan rumus fungsi G. Berarti kalau kita ingin menentukan nilai dari fungsi G sama dengan nilai fungsi G untuk X sama dengan 2, tinggal mengganti X-nya dulu. Ganti 2, ketemulah 2. Begitu halnya dengan contoh ke-10 ini. 4x min 1 per 2x plus 3 itu bukan rumus fungsi H. Tetapi 4x min 1 per 2x plus 3 itu merupakan nilai fungsi H untuk X sama dengan 2x min 3 per 5. Nah, sementara yang ditanyakan adalah nilai fungsi H untuk X sama dengan min 1. Berarti kita harus menentukan rumus fungsi H. Proses seperti ini, inilah yang namanya rumus fungsi H. Berarti mencari nilai fungsi H untuk X sama dengan min 1 tinggal mengganti X dengan min 1. Mengganti X dengan min 1. 10 kalikan min 1 itu min 5 ditambah 5 itu min 5. 5 kalikan min 1 itu min 5 tambah 6 itu 1. Min 5 per 1. Min 5. Ya, itulah seluk-beluk berkaitan dengan nilai fungsi. Ini penting sekali karena nanti akan diperlukan di pembahasan selanjutnya.